So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke, di sini saya akan mau mempresentasikan kepada uh, orang asing ya, khususnya students dari luar negeri. Oke, di sini dengan berjudul ya, atau saya mempunyai tema tersendiri yaitu ke pasar tradisional, tawar-menawar dan keramah tamahan. Oke, ini diperuntukkan untuk bagi penutur asing ya. Jadi saya akan menyampaikan, oke, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di sini sebelum lanjut ke materi, izinkan perkenalkan nama saya Muhammad Ainul Rafiq. Saya dari RPL Batch 4, nomor induk mahasiswa 136. Di sini akan saya memaparkan tentang budaya tawar-menawar dan keramah tamahan yang ada di Indonesia. Di sini ada penggunaan sapaan, kekeluargaan, atau disebut kinship terms ya, yang ada di Indonesia. Kita tidak memanggil penjual sebutan dengan pelayan atau Anda dalam bahasa Indonesia, melainkan budaya kita memanggil penjual dengan sebutan ibu atau bude, bapak atau pakde. Kalau yang masih muda kita biasanya manggil mbak atau mas atau abang ya, atau bahasa yang lainnya gitu. Alasan ini kenapa? Alasan ini untuk menciptakan kedekatan emosional. Jika penjual merasa dekat dengan kita sebagai pembeli atau Anda, mereka cenderung memberikan harga yang lebih murah atau harga saudara ya teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah senyum dan basa-basi atau dalam bahasa Inggris, oke, in English we can say that small talk ya. Bagi orang asing, khususnya teman-teman di sini, belanja biasanya cepat dan to the point. Yang ada kalau teman-teman itu sedang berinteraksi di pasar ya, khususnya berada di Indonesia, interaksi adalah kunci utama. Maka dari itu teman-teman ketika pergi ke pasar jangan lupa senyum ya, or smile in English. Budayanya kalau kita basa-basi, oke, memuji dagangan atau bertanya sedikit tentang asal barang tersebut. For example, here, wah, mangganya kelihatannya manis sekali ya, Bu atau Bude. Oke, dari mana nih? Dan ini mempunyai pesan atau makna itu sendiri, yaitu keramah tamahan mengalahkan logika transaksi yang kaku, teman-teman ya. Yang ketiga, here seni tawar ya, seni tawar tengah ya. Maksudnya, teman-teman, bagi penutur bahasa asing, orang asing sering bingung berapa angka yang harus ditawar ya. Budaya yang ada di Indonesia biasanya pembeli menawar sekitar 30 sampai 50% lebih rendah dan harga awal. Lalu penjual akan menaikkan sedikit hingga bertemu di tengah. Maksudnya, teman-teman akan make a fixed price ya, ketika teman-teman di dunia tawar-menawar, teman-teman harus tahu juga penting jika penjual bilang harga pas ya, artinya barang tersebut sudah tidak bisa ditawar lagi kayak gitu. Yang keempat, etika tangan kanan. Ini adalah contoh identitas budaya yang sangat luar biasa ya, atau yang kuat yang ada di Indonesia. Budaya selalu memberikan uang dan menerima barang menggunakan tangan kanan ya. Tidak boleh pakai tangan kiri, itu menandakan tidak sopan atau impolite ya. Dan ini mempunyai pesan tersendiri, teman-teman, menggunakan tangan kiri dianggap kurang sopan. Jika terpaksa tangan kanan penuh, ucapkan maaf Pak pakai tangan kiri gitu. Sama teman-teman lagi membawa barang bawaan yang banyak terus terburu-buru itu
juga bisa ya. Jangan lupa bilang maaf kayak gitu. Next, budaya yang keenam yaitu penglaris, the first customer luck ya. Jadi di sini ada kepercayaan unik di pasar tradisional ketika penjualnya itu baru buka ya di pagi hari. Saat toko baru buka, penjual biasanya lebih mudah memberikan diskon kayak gitu ya. Khususnya penjual buah ataupun yang lainnya. Kenapa alasannya? Penjual ingin transaksi pertama lancar agar sepanjang harinya dengan dagangannya itu laku ya, sebagai doa dan keberuntungan dan ini mempunyai simbol tersendiri teman-teman. Next, keenam, keikhlasan dalam kesepakatan ketika teman-teman, setelah menawar ya, yang, harganya bisa disepakati sama penjualnya, biasanya diakhiri dengan, "Ya udah, buat langganan ya," atau, "Terima kasih banyak, nanti saya bakal ke sini lagi kalau ada acara dan membutuhkan barang yang saya gunakan untuk keperluan, di acara saya ketika saya punya agenda," gitu. Pesannya di sini transaksi berakhir dengan rasa senang dari kedua belah pihak, bukan rasa menang atau kalah teman-teman ya, karena kita bukan competition melainkan kita, membeli ya dengan cara yaitu, eee, penjualnya bahagia dan kita, juga ngerasa puas kayak gitu. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan nih bagi teman-teman, eee, penutur bahasa asing ya. Oke, so jadi saya memposisikan sebagai pengajar. Nah, di sini, teman-teman ini, bisa dipakai buat memantik ya teman-teman ya, apa perbedaan pasar di negara Anda dengan pasar di Indonesia. Teman-teman kalau di luar negeri itu era modern, sedangkan di Indonesia itu tradisional, nggak ada QRIS dan lain sebagainya, self-service or others ya. Oke, so next, eee, nah di sini ada konsep teman-teman, yaitu kenapa konsep tawar-menawar ini sebagai bentuk interaksi sosial bukan sekedar transaksi ekonomi dan menggunakan sapaan kekerabatan ya yang tadi saya sampaikan untuk menciptakan keakraban agar mendapatkan harga yang lebih murah. Kosakata utama, yang perlu, teman-teman ketahui yaitu kita, bisa pakai, berapa harganya, atau boleh kurang, atau mahal, murah sekali, pas banget nih, kebetulan saya lagi ada keperluan. So, next, menyusun tata bahasa ya. Jadi di sini teman-teman harus paham mengetahuinya. Yang pertama adalah angka ribuan dalam bahasa Indonesia, menyusun pola kalimat dan penggunaan boleh dalam menawarkan sesuatu atau kalimat tanya. Yang terakhir di sini ada dialog untuk praktek ya. Nanti bakal saya akan memaparkan dialognya seperti apa dan ini dikhususkan untuk teman-teman penutur asing terutama ya, biar nanti, supaya lancar dalam memahami bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini langsung aja angka ribuan, oke, so di sini ada 1000 ya. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, dan lain sebagainya. Catatan, bukan 1.000 ataupun 100.000 ya, melainkan teman-teman harus mengikuti, aturan yang ada di sini kayak gitu, atau, udah ada list-nya di sini. Tips, budaya orang Indonesia itu sering menyingkat angka saat berbicara, contohnya 10.000, sering diucapkan 10 saja jika konteksnya sudah jelas. Jadi kayak konteksnya sudah jelas, ya udah, 1.000, 10, atau 5.000 udah. This is the simple way when we want to ask ya. Nah, the next one is, di sini pola kalimatnya teman-teman ya. Nah, pola kalimat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, terutama di sini, ada kata benda dan berapa harganya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kata benda disebut noun ya. Contohnya di sini menanyakan harga barang secara spesifik, "Kopi ini berapa harganya?" Kayak gitu. Jadi ini harus spesifik banget nih, kayak gitu. Yang kedua, variasi kalimat tanya yang lebih formal. Contohnya di situ ada berapa harga dan kata benda, "Berapa harga jeruk ini?" Kayak gitu, teman-teman. Yang ketiga, menawarkan harga secara langsung namun
kesannya itu sopan. Contohnya sepatu ini boleh kurang, dan yang keempat di sini, menyatakan keinginan untuk membeli apa, barang dalam jumlah tertentu. Saya mau beli 2 kilo apel, kira-kira, berapa ribu ya, Bu? Kayak gitu. Bisa juga fungsinya mencari variasi barang, ukuran, atau warna dan harganya. Contohnya apakah ada baju yang lebih murah, atau ada nggak yang size lebih besar ataupun lebih kecil, kayak gitu teman-teman ya. So, lanjut, ada pola kalimat, di sini penggunaan boleh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, permissions ya, atau negosiasi dan lain sebagainya di sini. So, di sini menawarkan harga ya, boleh kurang harganya Pak, Bu, dan di sini mempunyai konteks, yaitu makna tersendiri digunakan, saat merasa harganya yang diberikan penjual masih terlalu tinggi, kayak gitu. Next, yang kedua di sini untuk mencoba barang, boleh coba buahnya dulu Bu, kayak gitu. Biasanya sebelum teman-teman, membeli, kadang pedagang itu kayak udah ramah banget ke teman-teman, "Boleh diicipin Mas, Mbak, atau Bu, Pak," kayak gitu. Konteksnya di sini Pak, di pasar tradisional, pembeli sering diizinkan mencicipi sedikit buah, khususnya terutama penjualan buah ya teman-teman ya, atau, makanan yang lainnya gitu, sebelum membeli untuk mengecek kualitasnya itu sendiri, kayak gitu. Yang ketiga, di sini meminta jumlah lain, boleh beli setengah kilo aja, cuman, di pasar tradisional itu ada harga, kayak terserah, 5 kilo dapat diskon sekian, kayak gitu. Apakah boleh beli setengah kilo aja atau seperempat, kayak gitu. Nah, di sini mempunyai konteks kayak itu digunakan jika siswa hanya ingin membeli dalam jumlah kecil, misalnya 500 gram, atau bukan 1 kilo, atau seperempat, dan sebagainya. Yang terakhir di sini untuk meminta bantuan ya, atau ekstra kayak gitu. Contohnya kalimatnya boleh minta kantong plastik, atau tote bag ya, atau goodie bag, dan lain sebagainya. Nah, di sini mempunyai konteks, yaitu digunakan untuk setelah selesai transaksi jika memerlukan tambahan wadah ataupun plastik. Biasanya, additional ya, biasanya ketika teman-teman membeli barang banyak kayak gitu ya, jadi, si penjual itu pasti ngasih, penawaran atau mmm, ada additional-nya tersendiri kayak gitu. So next. Di sini, ada conversation belanja di pasar ya teman-teman ya. Jadi ini nanti, bagi students, penutur bahasa asing atau siswa penutur bahasa asing ini bakal memudahkan ya, kayak gitu. So next, lanjut aktivitas dan metode, khususnya di tawar-menawar ini, saya, pakai role play yaitu bermain peran, dan aktivitasnya adalah pembeli diberikan uang mainan dan daftar belanjaan, dan siswa harus mempraktekkan dialog tawar-menawar menggunakan kosakata yang telah dipelajari, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tipsnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, pedagang dan pembeli. Teman-teman harus juga mempraktekkan hal itu juga ya. Jadi, khususnya pengajar BIPA, kita harus, ngasih, keterampilan atau kreativitas atau waktu buat, students, penutur bahasa asing itu sendiri. Nah, evaluasinya sebelum kelas ditutup, alangkah sebaiknya kita harus ngasih umpan balik, atau in English we can say that, feedback, oke. Guru memperbaiki pelafalan. Oke, we can call it in English pronunciation yang masih kurang, tepat selama role play, or kita sebagai guru, pengajar BIPA, bahasa Inggris bagi penutur bahasa Indonesia, kita juga memerlukan, catatan-catatan khusus bagi, siswa-siswa kita, yang terutama pada saat, mereka itu, role play ya, atau berperan sebagai penjual dan pembeli. Nah, refleksi di sini, siswa bisa menyebutkan satu hal baru yang mereka pelajari tentang budaya Indonesia. Oke, ketika, eee, siswa penutur bahasa asing itu sendiri ketika mempraktekkan kayak gitu, jadi kayak, dari segi, ngikutin karakteristik orang Indonesia, bahwasanya orang Indonesia itu ramah. Nah, itu juga, siswa penutur bahasa asing itu juga bisa mempraktekkan hal itu juga kayak gitu, atau, "Oh, ini budaya Indonesia ya, pantesan di negara saya itu tidak ada," gitu. So next, tugasnya sebelum penutupan bisa,
sembari absen ya, biasanya ini saya pakai ketika di kelas pengajaran dalam bahasa Inggris. Sebutkan 3 kalimat rencana belanja di pasar untuk membeli barang. Maksudnya barang ini bisa diganti ketika saya membeli seekor ayam atau membeli daging 10 kilo kayak gitu. Jadi kayak gimana cara menawarnya atau bagaimana kita cara ngomongnya ke pembeli itu sendiri kayak gitu. So, di sini ada alasan pemilihan materi dan metode. Yang pertama, terkhususnya di semester 2, saya mempelajari CLT atau contact learning sama integrasi budaya atau inter cultural cultural competence ya. Oke, so di sini eh, ada 4 ya. Yang pertama adalah scaffolding ya. Yang pertama di sini ada communication language teaching or CLT. Di sini saya bisa menerapkan menitik beratkan pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi nyata, bukan sekedar menghafal rumus tata bahasa, role play yang dipilih agar siswa aktif ya. In English we can say student center. And the next one is context learning. Materi pasar ya adalah lingkungan yang pasti akan ditemui siswa. Uh, BIPA di Indonesia. Pembelajaran menjadi lebih bermakna or meaningful learning karena relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini konteksnya nanti students BIPA atau siswa BIPA itu ketika jam istirahat bisa mempraktekkan secara langsung atau real life kayak gitu. So, di sini yang ketiga adalah integrasi budaya, yaitu mengikuti tren pendidikan bahasa modern di Indonesia. Bahasa tidak bisa lepas dari budaya. Mengajarkan cara menyapa pedagang, ataupun membantu siswa berinteraksi secara sosial dengan masyarakat lokal. Yang terakhir adalah scaffolding. Oke, penataan dari kosakata sederhana, pembukaan menunjukkan praktek mandiri, inti atau memastikan siswa tidak merasa kewalahan atau anxiety reductions. Oke, so dari sini thank you so much for your attentions, and saya Muhammad N. Rafiq dari RPL batch 4, nomor induk mahasiswa saya yang terakhir 136. Oke, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.